Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Donghua Solin 2 bagian 420 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat kondisi Huo Yuhao semakin memburuk, bahkan dua kekuatan hebat di dalam lautan spiritualnya saling mengamuk satu sama lain, Kaisar Esbinger pada akhirnya turun tangan. Dia menarik nafas panjang, seluruh tubuhnya berubah seperti seutas ekor kalajengking berlapis giok hijau. Cahaya yang muncul bukanlah warna kehidupan, melainkan warna dingin yang begitu ekstrim hingga membuat udara di goa bergetar halus. Dalam sekejap mata, kabut pekat yang menyelimuti tubuh Huo Yuho membeku, menjadi butiran es kecil yang jatuh perlahan seperti hujan kristal. Ruangan yang tadinya dipenuhi kekacauan energi, kini dibersihkan sepenuhnya oleh kehadiran es dingin. Mata Bing-er menyala seperti dua pilar api beku yang tajam dan menembus. Dia duduk bersila di belakang Huo Yuhao, menempelkan telapak tangannya ke punggung pemuda tersebut, lalu merapat lebih dekat untuk menyalurkan kekuatan tanpa hambatan. Tangan satunya lagi dia tekan tepat di atas dantian Huo Yuhao, titik pusat kekacauan energi yang hampir meledakkan tubuh pemuda tersebut dari dalam. Ketika api hijau tebal menyala di mata Bing-er, goa itu seakan tenggelam ke dalam dunia beku berlapis cahaya hijau. Kaisar Esbinger kemudian menutup matanya secara perlahan. Dalam keheningan, perasaannya ikut terbakar bersama indera spiritualnya. Dia tidak pandai mengungkapkan pikiran atau emosi, tetapi semua yang dia lakukan saat ini adalah bentuk paling tulus dari balas budi dan rasa yang selama ini dia simpan. Bertahun-tahun dia hidup dalam kesendirian emosional, dan Sky Dream adalah makhluk pertama yang berhasil menembus dinding dingin tersebut. Kini sebagai balasan atas semua pengorbanan yang dia ingat dengan jelas, Bing-er memutuskan menyatukan dirinya dengan cara yang paling menyakitkan, namun paling bermakna, membakar indera spiritualnya agar tidak pernah lagi terpisah. Pada saat yang sama, gelombang es murni mengalir deras memasuki tubuh Wu Yuhao. Kekuatan itu langsung menghantam kekuatan jiwa Long Xiaoyao yang mengamuk di dalam dantiannya. Energi yang liar itu tidak mereda, melainkan dibekukan secara paksa oleh dingin yang mutlak. Pembekuan ini bukanlah akibat berhentinya aliran energi, tetapi karena energi tersebut tertahan sepenuhnya oleh kekuatan pembekuan absolut Bing-er. Kekuatan yang setara dengan seorang limit Doulo, bahkan ketika Bing-er juga membakar sebagian dari jiwanya. Ekspresi Huo Yuhao perlahan berubah, ketegangan di wajahnya mereda, nafasnya menjadi lebih teratur, dan tubuhnya mulai berhenti gemetar. Padahal sebelumnya dia berada dalam penderitaan yang begitu hebat hingga kesadarannya hampir hancur. Penipuan Evil Eye Tyrant King, godaan cincin roh 700.000 tahun yang tak mungkin dia tolak, serta keyakinan bahwa dia dapat mengatasinya dengan modal kekuatan spiritualnya. Semua itu membuat Yuho terperangkap dalam keadaan fatal. Untungnya keberadaan Sky Dream memberinya kesempatan kedua. Makhluk itu telah menyerap sebagian besar kekuatan jiwa Evil Eye Tyrant King di dalam cincin roh, sehingga roh tiran tersebut hanya mampu mengerahkan sebagian kecil kekuatannya. Evil Eye Tyrant King berusaha keras memperkuat dirinya dengan memakan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Namun dia tidak dapat mengakses kekuatan penuh tanpa menembus pertahanan Sky Dream. Proses kepemilikan menjadi jauh lebih sulit, tetapi tetap sangat menyakitkan bagi Huo Yuhao karena tubuhnya tidak terbiasa menerima energi yang begitu kasar dan kuat.
Kekuatan jiwa yang mengamuk menghantam tubuh Wu Yuho dari dalam, membuatnya hampir tidak mampu berpikir jernih atau melawan. Tubuhnya nyaris runtuh, dan rasa sakit yang dialaminya berada pada batas ketahanan manusia. Pada titik inilah Bing Er menjadi tali kehidupan bagi Wu Yuho. Indera spiritual yang dia bakar mengirimkan gelombang es pekat yang berhasil menenangkan energi di tubuh Yuho, seperti hujan musim dingin yang menghentikan badai gurun. Ketika energi itu mereda, Hu Yuhao dapat kembali merasakan tubuhnya. Dia mengatur nafas panjang, membiarkan hawa beku bingar menyebar ke seluruh jalur energi dalam dirinya. Kekuatan spiritualnya yang tangguh mulai mengumpulkan kembali kesadarannya, perlahan menuntunnya keluar dari ambang kehancuran. Inti jiwa yin yang miliknya pun kembali berputar, kali ini lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Putaran itu menciptakan daya tarik gravitasi yang besar, menarik kembali kekuatan jiwa yang tercecer, memaksa energi liar untuk kembali ke jalurnya, dan menata ulang segala kekacauan di lorong-lorong energi di tubuhnya. Di dalam goa yang kini membeku, tiga kekuatan besar saling bersinggungan, pengorbanan Kaisar Esbing'er, ketabahan Wu Yuhao, dan ancaman Evil Eye Terran King. Seluruh ruangan dipenuhi ketegangan yang tak terlihat, seolah waktu berhenti menyaksikan perjuangan antara hidup, kematian, dan kasih yang dibayar dengan jiwa. Evil Eye Terran King segera merasakan perubahan besar yang terjadi pada Wu Yuhao. Kesadaran itu membuatnya diliputi ketakutan. Dia menyadari bahwa dirinya telah terlalu jauh membuka jati dirinya. Jika Wu Yuo berhasil mengambil kembali kendali penuh atas tubuh dan lautan spiritualnya, maka tidak ada takdir lain baginya selain kehancuran total. Pada dasarnya, jiwa Evil Eye Terran King tidak lagi memiliki tubuh fisik. Dan meski dia membawa esensi serta jiwanya, kekuatan itu tetap kalah jauh dari seorang limit dolo yang memiliki inti jiwa yin yang. Selama Wu Yuo sadar dan fokus, mustahil bagi Evil Eye Terran King untuk mengalahkannya. Oleh sebab itu, dia memilih bertindak terburu-buru tanpa waktu untuk berpikir panjang. Dia melepaskan serangan terakhir yang selama ini dia sembunyikan di kedalaman lautan spiritual Hu Yuhao. Tidak membutuhkan waktu lama, ledakan kekuatan muncul seperti roda cahaya merah pekat yang jahat. Goa yang dipenuhi hawa dingin seketika diselimuti warna merah darah. Di belakang Hu Yuhao, mata raksasa berwarna merah gelap terbentuk, seolah mencengkram seluruh ruangan. Sementara itu, Tang Wutong tenggelam dalam meditasi, berusaha menyerap kekuatan jiwa besar yang ditinggalkan Ye Sisui. Dia tidak menyadari bahwa bencana terbesar hidup Hu Yuhao tengah terjadi tepat di sampingnya. Tubuh Wu Yuhao bergetar hebat, mata vertikal di dahinya perlahan terbuka. Namun kini tidak dihiasi pola matahari emas seperti biasanya. Tapi sebaliknya, simbol merah gelap merayap seperti ular kecil, menyebar dari mata itu ke seluruh kepalanya. Pola tersebut terlihat hidup, seperti makhluk jahat yang mencoba merenggut tengkoraknya. Serangan penuh Evil Eye Terran King menerobos pertahanan Hu Yuhao. Bahkan Bing Er yang berdiri tepat di belakangnya terkejut. Dia tidak menyangka sang Raja Tiran masih menyimpan kekuatan sedalam ini. Aura dinginnya saja hampir tidak mampu menahan serangan tersebut. Meskipun Hu Yuhao telah berhasil menenangkan sebagian kekuatan jiwa di dalam tubuhnya berkat bantuan Bing Er, namun rasa sakitnya tetap luar biasa. Lautan spiritualnya retak-retak meski telah membeku, dan dari retakan itu muncul cairan merah gelap menyerupai larva. Cairan itu menjalar, menembus seluruh wilayah lautan spiritualnya dengan satu tujuan, menghabisi dan memakan semuanya. Di bagian atas lautan spiritual, mata jahat Evil Eye Terran King muncul semakin jelas, berdenyut kuat seolah siap menelan seluruh kesadaran Yuhao. Jika lautan spiritual Hu Yuo berhasil dikuasai, maka inti jiwa spiritual miliknya akan menjadi sasaran berikutnya. Dan saat itu terjadi, tubuh Hu Yuhao akan sepenuhnya jatuh ke tangan sang Raja Tairen. Posisi Hu Yuhao semakin memburuk. Sebagian besar lautan spiritualnya sudah terkonsumsi, dan dia baru saja mulai menstabilkan kekuatan jiwanya. Arus kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual sebenarnya berusaha kembali ke arahnya, tertarik oleh inti jiwa yin yang. Namun asal spiritual Evil Eye Terran King terus menghalangi, menutup jalan itu dan memaksa Hu Yuhao tetap terpuruk.
Tujuan Evil Eye Terran King sangat jelas. Dia ingin menguasai lautan spiritual itu sepenuhnya. Jika dia dapat mencengkram inti jiwa Huo Yuhao, maka perlawanan pemuda ini akan melemah sampai hampir tidak berarti. Dari sana, menguasai tubuhnya hanya tinggal menunggu waktu. Huo Yuhao berjuang beberapa kali mencoba menerobos penghalang, tetapi serangannya tidak membuahkan hasil. Sampai suatu saat dia berhenti. Kekuatan jiwanya dia pusatkan ke dalam dua inti jiwanya, dan dia tidak lagi menantang secara langsung. Dari luar, Huo Yuhao terlihat seperti menyerah. Hal ini membuat Evil Eye Terran King terkejut dan bingung. Lautan spiritual Huo Yuhao terus diselimuti warna merah gelap, dan pola-pola aneh itu menyebar hampir menutupi seluruh kepalanya. Kaisar Esbinger di belakangnya semakin redup, bentuknya menjadi seperti bayangan yang nyaris tak berwujud. Namun kekuatan dingin yang dia lepaskan masih cukup untuk menjaga kekuatan jiwa Huo Yuhao di Dantian agar tidak kembali meledak. Waktu berjalan lambat, hari berganti malam, dan malam kembali menjadi hari. Dalam keheningan goa yang beku, Huo Yuhao melawan ancaman terbesar hidupnya. Evil Eye Terran King semakin bersemangat karena perlawanan Huo Yuhao tampak semakin lemah. Dia dapat merasakan dirinya selangkah demi selangkah mendekati dominasi penuh. Jika dia berhasil, maka tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Namun Huo Yuhao tidak seperti yang terlihat. Diam-diam, dia menggunakan kesempatan itu untuk menata ulang kekuatan jiwanya. Dia mengumpulkan semua energi yang kacau dan mengembalikannya ke dalam kedua inti jiwanya. Bahkan energi yang dibekukan oleh permaisuri Esbinger mulai dia serap perlahan, dan dia gunakan untuk memperkuat inti jiwa Yin Yang. Di tengah kehancuran lautan spiritualnya, Yu Hao justru mempercepat kultivasinya. Tekanan yang dia alami membuat dirinya bergerak menuju batas baru, seolah bersiap menerobos menjadi limit Doulo sepenuhnya dan membentuk inti jiwa ketiganya. Huo Yuhao terlihat benar-benar mengabaikan Evil Terran King, seperti ancaman itu bukan apa-apa. Ketidakpastian ini menimbulkan ketakutan dalam diri Evil Eye Terran King. Tidak ada makhluk yang dengan sukarela menyerahkan kendali atas tubuhnya. Oleh sebab itu, ketenangan Huo Yuhao terlihat terlalu janggal untuk dipercaya. Dia menjadi lebih berhati-hati, memperlambat proses penguasaannya, karena takut ada sesuatu yang sedang direncanakan di balik sikap pasif ini. Dan di antara ketenangan ini, keseimbangan nasib keduanya terus bergerak menuju titik penentu antara kehancuran Huo Yuhao atau runtuhnya Evil Eye Terran King. Di sisi lain, kota Radian akhirnya terbangun dari ketegangan yang mengekangnya selama lebih dari sebulan. Selama masa itu, hukum darurat berlaku ketat. 200.000 prajurit tersebar di setiap gang, sudut dan persimpangan kota, seakan membentuk dinding hidup yang tidak bisa ditembus siapapun. Di langit, alat-alat roh pengintai melayang tanpa henti, berputar dan berpendar seperti bintang buatan yang terus-menerus mengawasi setiap gerak penduduk. Semangat kota yang biasanya hidup kini membeku, digantikan keheningan yang penuh ketakutan. Selama 1 bulan penuh, semua toko dan usaha berhenti beroperasi. Rumah-rumah tertutup rapat. Para penduduk berjalan dengan kepala tertunduk, seakan takut bayangan mereka sendiri. Tidak ada yang berani bersuara keras. Pasalnya setiap gerakan kecil dapat menjadi alasan untuk dicurigai. Suasana yang terbangun adalah luka yang tidak terlihat, tetapi terasa oleh siapapun yang menghirup udara beku kota Radian. Penyebab dan perubahan drastis ini adalah hilangnya sosok yang selama ini menjadi pusat kekuatan Kekaisaran Ryo, Kaisar Sutianran, penguasa yang memperluas wilayah kekaisaran lebih dari sepertiga, tiba-tiba mati dengan penyebab yang tidak diumumkan. Kekaisaran hanya memberitahu dunia bahwa sang kaisar telah tiada, tanpa petunjuk, tanpa kejelasan. Kabar itu menghantam kota seperti badai hitam. Kota Radian yang selalu dikenal sebagai pusat kekuatan dan ketertiban langsung berubah menjadi ladang persaingan yang tak terhindarkan. Keluarga kerajaan yang selama bertahun-tahun terikat pada kekuasaan Sutianran mendadak kehilangan pusat gravitasi mereka. Kematian itu menciptakan kekosongan, dan kekosongan menarik ambisi. Menurut aturan kerajaan, tahta seharusnya jatuh kepada Su Yunhan, putra satu-satunya Sutianran.
namun anak itu masih terlalu muda untuk memimpin. Keadaan ini membuat banyak anggota keluarga kerajaan melihat peluang terbuka lebar. Mereka tidak mau menyerahkan kekuasaan begitu saja kepada seorang bocah, terlebih lagi ketika kekaisaran berada dalam masa transisi yang rentan. Dalam beberapa hari, kota Radian menjadi ajang pertempuran diam-diam. Faksi-faksi keluarga kerajaan bergerak, membentuk aliansi, menyewa tentara pribadi, bahkan memanggil kekuatan lama yang seharusnya telah lama terkubur. Tempat yang biasanya penuh upacara, kini menjadi arena perebutan kekuasaan yang tidak terlihat oleh rakyat biasa, namun terasa dari atmosfer yang semakin tegang. Di tengah-tengah semua hiruk-pikuk, hanya satu sosok yang tidak muncul sama sekali. Dia adalah Permaisuri Juzi. Dia menghilang dari kehidupan publik dan dikabarkan terus berjaga di samping peti mati Sutianran. Para bangsawan menafsirkan keheningan itu sebagai ketidakterlibatannya dalam perebutan kekuasaan. Sebagian menganggapnya lemah, yang lainnya menganggapnya sudah menyerah pada nasib. Aula kekaisaran sekalipun tidak memberikan suara atau dukungan kepada siapapun. Keheningan dua kekuatan terbesar kekaisaran membuat banyak pihak percaya bahwa perebutan kekuasaan sah-sah saja selama tidak menargetkan tahta secara terbuka. Singkatnya, selama setengah bulan berikutnya, konflik terus meningkat. Rumah-rumah bangsawan menjadi benteng perang kecil. Beberapa keluarga saling menjatuhkan, sementara yang lain memilih netral, seolah menunggu sesuatu yang belum terlihat. Tidak ada yang bisa memprediksi arah badai politik ini. Namun badai itu pecah ketika Juzi akhirnya kembali muncul di pengadilan. Dia membawa Su Yunhan bersamanya. Tanpa memberi waktu kepada siapapun untuk bereaksi, dia menempatkan sang putra mahkota di tahta. Kota Radian meledak dengan keheranan. Para bangsawan bingung. Mereka yang merasa sudah berada di jalur menuju kekuasaan, tiba-tiba menyadari bahwa langkah mereka tidak berarti apapun. Namun keterkejutan itu hanya berlangsung singkat. Pada hari yang sama, Aula Kekaisaran melalui Kong Deming menyatakan dukungan penuh kepada Su Yunhan sebagai pewaris sah. Tidak berhenti di sana, pasukan elit Matahari Bulan, pasukan Ponik Api, pasukan Mata Iblis Jahat, dan pasukan Cakar Beruang, semuanya menyampaikan kesetiaan kepada Juzi tanpa syarat. Pasukan-pasukan besar di perbatasan pun mengikutinya. Kekuatan militer kekaisaran yang menjadi penentu sebenarnya dari siapa yang boleh memerintah, kini berada dalam genggaman satu pihak alias Juzi. Dengan adanya fakta tersebut, faksi-faksi kerajaan yang sebelumnya berani menentang tahta kehilangan pijakan mereka dalam semalam. Mereka yang menyewa tentara pribadi segera dicap sebagai pengkhianat dan dihukum berat. Gelar mereka dicabut, kekuasaan mereka disita, dan mereka dikurung seumur hidup. Tidak ada ruang bagi kompromi, kekaisaran harus stabil, dan Juzi memastikan stabilitas itu dengan tangan besi lembut yang tidak pernah gentar. Dalam 2 minggu berikutnya, Juzi menguasai seluruh mekanisme kekaisaran. Dia menempatkan para pejabat yang loyal, mengamankan garis komando militer, dan memastikan bahwa tidak ada suara oposisi yang cukup kuat untuk menantang putra mahkota. Dengan 3 legiun di bawah perintahnya, dia mengambil alih peran pemerintah sambil membimbing Su Yunhan dari balik layar. Sementara itu, Su Yunhan mulai dilatih oleh Kong Deming sebagai murid pilihan. Anak itu diperkenalkan pada alat-alat roh sejak usia sangat muda, mulai menumbuhkan kekuatan jiwa dari dasar, dan dikelilingi oleh tokoh-tokoh terkuat kekaisaran. Masa depannya terlihat seperti bintang yang baru terbit, muda, cerah, dan penuh potensi. Namun di balik kemenangan politik yang gemilang itu, Juzi menyimpan badai yang hanya diketahui dirinya sendiri. Pada suatu malam, jauh setelah urusan-urusan negara selesai, Juzi berdiri sendirian di depan jendela istana sementara. Gaun merahnya tergerai lembut, memancarkan keanggunan sang permaisuri Dewi Perang. Mahkota berhias permata bersinar di dahinya, sementara rambutnya tampak sedikit basah, menandakan lamanya dia berdiri tanpa bergerak. Tangannya terlipat lembut di perutnya, tatapannya menembus jendela, memandang langit malam yang jernih. Di sana bintang-bintang terlihat begitu jauh, sejauh seseorang yang dia pikirkan setiap malam.
Juzi berdiri tanpa bergerak selama 1 jam penuh. Dalam diamnya, wajahnya memancarkan kelelahan yang tidak pernah dia tunjukkan di hadapan rakyat atau tentaranya. Kelembapan kecil tampak di alisnya, seperti embun yang menggantung pada dedaunan di pagi hari. Kemudian, air mata mulai mengalir. Ini bukan air mata seorang ratu atau seorang jenderal. Ini adalah air mata seorang perempuan yang kehilangan sesuatu yang tidak pernah dia miliki sepenuhnya. Air mata itu jatuh di pipinya, meluncur hingga dagunya, lalu menetes ke lantai dingin. Ada rasa sakit dalam tatapannya, rasa yang telah dia tekan selama berbulan-bulan, rasa yang tidak berani dia biarkan terlihat oleh siapapun. Kesendirian malam ini menelanjangi hatinya, mengingatkannya pada seseorang yang pernah dia tunggu namun tidak pernah kembali. Dia memejamkan mata, mengambil keputusan yang telah lama ditahannya, sebuah keputusan berat yang menutup sesuatu di dalam dirinya. Dalam keheningan itu, hanya satu nama yang bergema dalam hatinya, nama seseorang yang tidak hadir dalam kemenangan atau dukanya. Juzi menundukkan kepalanya, air matanya berhenti, tetapi luka di dalam hatinya tetap terbuka. Dia memaafkan dirinya untuk sesuatu yang tidak bisa dia ubah, dan memohon maaf kepada seseorang yang tidak mendengarnya. Dalam hatinya, dia berkata pelan pada Huo Yuhao, meminta maaf atas semua perbuatannya, meminta maaf akan kejadian yang akan terjadi di masa depan, dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita spoiler novel Solen 2 bagian 420-nya ya guys ya. Oke lah guys, mungkin sampai di sini dulu pembahasan untuk hari ini ya guys ya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. And it's calling, I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.